Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kevin Syahs dengan NPM 21211126 dari kelompok Hukum Tenaga Kerja. Kemudian ada kawan saya yang bernama Karen Mawar Eliza Kanariwu dengan NPM 21211145. Kemudian ada Dina Meliana dengan NPM 21211128. Kemudian ada Fatih Tiana Sati dengan NPM 21211277. Dan yang terakhir ada Rizky Namira dengan NPM 21211106. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi kami mengambil tema hukum tenaga kerja. Apa sih hukum tenaga kerja itu? Hukum tenaga kerja itu ada dua di dalamnya, ada hubungan dan perselisihan. Hubungannya adalah hubungan industrial. Apa sih hubungan industrial itu? Hubungan industrial adalah hubungan antara seluruh pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah perselisihan hubungan industrial. Itu apa sih? Itu adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Kemudian ada jenis perselisihan. Jenis perselisihan itu ada 4, yaitu yang pertama ada perselisihan hak, kedua ada perselisihan kepentingan, yang ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir ada perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Mekanisme penyelesaian dibagi menjadi 3. Yang pertama bipartit, yang kedua tripartit, yang ketiga ada gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Bipartit merupakan perselisihan hubungan industrial upaya yang wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perundingan bipartit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Yang kedua yaitu tripartit merupakan perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsilisasi, dan arbitrase. Dan yang terakhir ada gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Gugatan ke pengadilan hubungan industrial ini dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan konsilisasi gagal, namun tidak demikian jika perselisihan telah diselesaikan melalui arbitrase karena tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan hubungan industrial. Contoh kasus karyawan tuntut kejelasan jam kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mencantumkan ketentuan 40 jam kerja dalam seminggu menjadi masalah bagi karyawan PT Indomarko Prismatama. Sejumlah karyawan merasa bekerja di atas ketentuan tersebut tapi tidak mendapat lembur. Akibatnya puluhan pekerja bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSMI Jember menggelar unjuk rasa di depan kantor PT Indomarko Prismatama di Jalan Pleret Tenden. Sekitar 50 pendemo tersebut menyampaikan orasinya sejak pagi. Di lokasi, tampak mereka berdiri depan gerbang kantor yang sudah diberi pagar kawat berduri serta dijaga aparat kepolisian. Dalam unjuk rasa tersebut, para pekerja menuntut perbaikan manajemen perusahaan yang dinilai berat sebelah dan merugikan pekerja. Kemudian, sekitar pukul 10, perwakilan demonstran diperbolehkan masuk untuk audiensi dengan manajemen. Tapi audiensi tersebut tertutup untuk awak media. Sementara di luar, pengunjuk rasa dari karyawan Indomaret pun tetap bertahan di tengah terik matahari. Novi Cahyo Haryadi, koordinator aksi unjuk rasa, menuturkan beberapa tuntunan dari karyawan. Di antaranya yaitu ingin uang lembur dibayar sesuai jam kerja, serta menerapkan sistem nota kurang lebih atau NKL sesuai mekanisme yang semula 0,20% menjadi 0,50%. Selain itu, tidak menghalangi serikat pekerja untuk melakukan hubungan bipartit, tidak melakukan diskriminasi berupa memberikan surat peringatan atau SP, serta mutasi. Dia juga menuntut adanya ruang atau tempat untuk organisasi pekerja berserikat, dan bahkan seharusnya jam kerja dalam
seminggu maksimal 40 jam. Kalau melakukan pekerjaan 8 jam sehari bekerja, berarti total buruh bekerja itu 40 jam. Selebihnya, jam lemburnya harus dibayar. Kelebihan jam kerjanya harus dibayar atau paling tidak harus ada kesepakatan pekerja. Menurut kami, kasus tersebut masuk dalam perselisihan kepentingan, yaitu konflik yang terjadi dalam hubungan kerja di sebuah perusahaan. Hal ini terjadi lantaran tidak adanya kesesuaian pendapat atas peraturan dan syarat-syarat kerja. Umumnya, hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil keputusan sepihak atau atas suatu perubahan kebijakan keputusan tersebut berpotensi merugikan kepentingan masyarakat di masa mendatang. Alasannya adalah ketika kesesuaian jam kerja dan upah yang diterima karyawan membuat munculnya perselisihan tersebut. Baiklah, sekarang lanjut ke cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh untuk melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Nah, namun dalam hal penyelesaian secara musyawarah ini tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja itu bisa menyelesaikan perselisihan hubungan industrialnya melalui prosedur penyelesaian yang diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Nah, prosedur yang disediakan antara lain yaitu yang pertama adanya mediasi, yang kedua adanya konsilasi, dan yang ketiga itu adalah arbitrase. Nah, bila masih juga gagal, maka perselisihan hubungan industrial ini dapat dimintakan untuk diselesaikan pada pengadilan hubungan industrial yang ada pada setiap peradilan negeri atau kabupaten kota yang berada di setiap ibu kota provinsi, yang daerah hukumnya itu meliputi tempat pekerjaannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.